Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, untuk sekarang kita langsung lanjutkan untuk membahas materi. Yang pertama, pengertian menggambar. Pengertian menggambar ini ada 3 macam. Yang pertama secara umum. Untuk secara umum, pengertian menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil atau pewarna di atas media kertas. Untuk yang pengertian secara khusus itu menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Nah, imaji itu maksudnya adalah sesuatu yang kita pikirkan atau kita hasilkan dari sebuah imajinasi yang kita pikirkan. Okay. Bisa juga berasal dari sesuatu yang kita contoh tuh untuk menggambar ya. Dan gambar merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Tapi bisa juga 3 dimensi. Untuk sekarang lebih sering sebuah gambar itu dibuat 3 dimensi karena itu lebih bagus dan lebih memiliki sebuah arti tersendiri dan keindahan tersendiri. Oke, selanjutnya objek menggambar. Objek menggambar adalah sebuah benda yang dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Objek ini bisa diambil dari alam berupa flora, fauna, ataupun yang lain. Contohnya seperti benda ataupun manusia. Objek yang digambar dapat berupa tampilan yang realistis atau nyata maupun yang tidak realistis ataupun bisa disebut tidak nyata. Seperti potret setengah realistis itu seperti karya sketsa atau yang benar-benar mementingkan gaya gambar. Seperti mungkin kalian sering lihat ketika kecil ataupun sekarang ya, kartun, anime, ataupun hal yang lain seperti karikatur ataupun gambar yang abstrak. Selanjutnya objek gambar mudah didapatkan baik dengan mengamati panorama alam, bangunan, pohon, air mancur, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian komposisi. Nah, untuk pengertian ini lebih banyak ya. Komposisi artinya penyusunan atau penataan dan penempatan objek atau unsur-unsur gambar yang ada di suatu lokasi. Nah, untuk pengertian yang ini komposisi lebih ke komposisi yang foto ataupun video. Cuman aslinya sama saja. Itu unsur gambar yang ada di suatu lokasi ke dalam frame atau bingkai atau viewfinder kamera yang nantinya akan disampaikan kepada penonton atau orang yang melihat dengan mengedepankan message atau pandangan tertentu yang telah direncanakan dengan baik. Tujuan pengaturan komposisi ini agar orang atau orang yang melihat dapat dengan mudah melihat objek yang menarik secara jelas dengan kecerahan, kontras, tekstur warna, dan ketajaman dengan nyaman. Maksudnya dengan nyaman ini ketika melihat itu yang melihat atau penonton itu bisa nyaman di matanya. Selanjutnya prinsip komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang objek gambar. Adapun beberapa bentuk komposisi menggambar. Nah, bentuk-bentuk komposisi akan kita bahas juga. Komposisi dalam menggambar aslinya ada banyak. Gak cuman yang kita bahas ini. Cuman yang umum atau mendasar itu ada 3, yaitu simetris, asimetris, dan sentral. Yang pertama akan kita bahas simetris. Bisa kalian lihat di buku pelajaran kalian atau buku paket yang kemarin sudah kalian baca. Komposisi yang pertama simetris itu benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan
serta memiliki keseimbangan dalam bentuk dan ukurannya. Itu kalau simetris. Jadi gambarnya itu objek gambar sebelah kanan ataupun kirinya itu sama. Sedangkan yang asimetris, kebalikannya simetris tadi, benda diletakkan pada posisi yang tidak sama, baik dalam posisi maupun ukuran, namun masih tetap dapat memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antara benda atau objek gambar. Nah, contoh yang mudah kalau simetris. Kalau simetris, vas bunga biasanya kan bentuknya seperti gini ya. Jadi sebelah kanan dan kiri itu sama. Kalau asimetris contohnya seperti cangkir. Jadi gini, terus ini ada pegangan, ini kan lurus. Nah, sebelah kanan dan kirinya beda. Itu kalau asimetris. Sedangkan komposisi sentral, pusat perhatian benda atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Jadi kalau yang sentral ini ada enggak cuma satu benda, tapi ada beberapa benda atau buah. Cuman yang paling paling dapat perhatian itu yang bagian tengah. Untuk bagian yang lain biasanya cuma untuk penghias seperti itu. Oke, itu macam-macam komposisi. Selanjutnya, teknik menggambar flora. Nah, untuk teknik menggambar flora atau tumbuhan memanglah dapat memberikan pemahaman. Jadi ini maksudnya ya, pengertiannya, menggambar flora ataupun tumbuhan dapat memberikan pemahaman mengenai keanekaragaman, keindahan, dan keunikan dari objek flora atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Flora mempunyai berjuta-juta banyak jenis dan bentuk. Bagian dari flora bisa kalian gunakan sebagai objek gambar. Contoh daunnya sendiri, bunga sendiri, buahnya sendiri, ataupun kalian gabung semua juga dapat untuk kalian jadikan objek gambar. Bagian-bagian dari flora dapat kalian manfaatkan untuk menggambar secara terpisah atau digabung menjadi suatu rangkaian. Nah, ini contoh langkah-langkah untuk menggambar flora. Hanya ada banyak langkah-langkah, cuman kita bahas satu saja, yaitu menggambar bunga mawar. Nah, untuk menggambar bunga mawar, yang pertama, gambarlah objek secara garis besar terlebih dahulu. Jadi, kalian buat ini ya, bagian kelopak hanya garis saja. Caranya, gambarlah kelopak bunga dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Ini jadi pertama cuman garis-garis biasa, terus kalian tambahi seperti ini dan bagian lainnya. Kemudian tentukan yang ketiga, kemudian tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak bunga. Inilah yang akan membantu kalian untuk menemukan posisi pusat bunga. Jadi bagian sebelah sini pusatnya. Ini jadi untuk kalian satukan antara bunga dan tangkai serta daunnya. Dan yang terakhir, beri arsiran atau warna yang sesuai agar tekstur gambar bunga ini lebih berkesan hidup. Cuman kalau ini hanya hitam putih, nggak ada warna dan belum diarsir. Contohnya ini ya. Oke, selanjutnya teknik menggambar fauna. Untuk teknik menggambar fauna atau hewan atau binatang itu ada berbagai macam jenis. Jadi fauna ada berbagai macam jenis. Ada yang berkaki 4, berkaki 2 dan melata ataupun yang lain. Kalian juga sudah pasti memahami. Teknik menggambar fauna dan hewan ini ada berbagai cara, sama kayak yang flora tadi, sama. Ada berbagai macam cara dan untuk keuntungan apa yang kalian dapat ketika kalian menggambar fauna hampir sama seperti yang flora tadi, yaitu dapat memberikan kalian pemahaman mengenai beraneka ragam atau keindahan dan keunikan dari objek fauna. Itu kalau yang fauna. Nah, ini contoh dan langkah-langkah menggambar fauna. Ada berbagai macam cara, cuman kita bahas yang mudah, yaitu menggambar itik atau ayam. Langkah pertama, buat gambar berbentuk oval untuk badan hewan. Jadi biasanya kan
oval untuk badannya. Pertama itu baru kepala. Selanjutnya tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Jadi ini kalian buat kerucut ataupun langsung kalian model seperti ini. Dan bagian lainnya juga. Terakhir kalian beri warna ataupun arsiran, terserah kalian ingin membuat hitam putih atau berwarna. Itu langkah-langkahnya. Cuman nggak harus mengikuti langkah-langkah. Untuk yang flora, jadi juga nggak harus mengikuti langkah-langkah itu. Karena tergantung kalian sendiri biasanya seperti apa dan yang paling mudah kalian gunakan. Itu ya. Jadi nggak harus mengikuti langkah-langkah yang ada di pembahasan kita ini. Selanjutnya teknik menggambar alam benda. Maksudnya teknik menggambar alam ataupun menggambar benda. Cuman ini kita gabungkan jadi satu. Pada umumnya teknik menggambar bentuk atau menggambar alam benda ini dapat terdiri dari berbagai macam. Contoh buatan manusia seperti piring, gelas, vas, dan lain-lain. Ataupun benda yang kategori alam bukan buatan manusia. Oke, contohnya kita bahas contoh dan langkah-langkah. Nah, ini contoh untuk menggambar piring ya. Biasanya kalau kalian mau menggambar piring, itu yang pertama kalian buat adalah oval. Oval untuk membuat piringnya ya. Selanjutnya kalian bentuk tiap-tiap bagiannya. Seperti kalian awal ini buat oval, oval lagi, dan oval lagi, baru kalian buat bentuknya ini, dasarnya, bawahnya, kalian bentuk sendiri, atau ingin kalian hias juga terserah, tergantung kalian. Selanjutnya, kalian kasih arsiran atau warna yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan nggak harus mengikuti langkah-langkah yang sama. Tergantung kalian biasanya seperti apa. Oke. Selanjutnya alat dan media gambar. Ini cuman pengertian dan sedikit contoh. Kalau alat dalam menggambar itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengerjakan atau bisa disebut yang digunakan untuk membuat gambar yang kalian pakai. Contohnya seperti pensil, krayon, cat warna, ataupun bisa hal lain. Alat menggambar ada banyak sekali ya. Nggak harus kalian menggunakan yang disarankan ini, tergantung dari perintah tugas. Itu. Terus selanjutnya pengertian media. Untuk media gambar adalah sesuatu yang digunakan untuk apa ya, dijadikan dasar dari menggambar. Kalau alat yang kalian gunakan untuk menggambar, kalau media yang kalian pakai untuk meletakkan gambar kalian, contohnya kayak kain, kertas, bisa juga dinding, ataupun hal lain. Yang jelas yang kalian pakai untuk gambar, itu yang media. Kalau alat yang kalian pakai menggambar. Jadi alat itu yang kalian pakai untuk menggambar. Kalau media itu yang kalian gunakan untuk meletakkan gambar kalian. Seperti itu. Oke. Dan oh ya, untuk teknik menggambar itu ada banyak dan tergantung dari pembahasan kita. Mungkin suatu saat kita akan membahas teknik-teknik dalam menggambar macam-macamnya yang umum. Pastinya ada beratus-ratus teknik menggambar. Cuman kita bahas yang mendasar saja. Dan untuk kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah memperhatikan, dan mungkin kalau kalian ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan ke saya lewat WA di link yang ada tugasnya ini, dan semoga bermanfaat. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.